era pandemik ini memang kita susah semua nih. Cuman ya lu nggak boleh menyerah. Lu mesti bangkit, lu mesti buat sesuatu untuk lu bertahan hidup. Yang penting halal gitu. Superstar nih yang ngomong. Karena bukan cuman Republik aja, pasti band-band yang udah pernah ada pun bubar juga kan endingnya. Setuju. Buat lu sekarang nih, buat lu pribadi, band tuh bukan segalanya sebenarnya. Bukan cuman Mas Anang aja yang kaget, maksudnya mungkin ya teman-teman di luar sana tuh banyak yang DM apa. Lu miskin lu sekarang banyak banget. Yang ngomong itu banyak. Ketemu lagi di Ngobrol Asik. Sekarang aku punya bintang tamu yang akhir ini bikin kejutan, salah satu vokalis band, salah satu band besar di Indonesia, Ruri. Akhirnya datang juga ke Ngobrol Asik. Terima kasih waktunya di tengah kesibukan kamu. Ya. Soalnya apa ya? Kamu ini tahu-tahu jualan nih. Iya. Emang band kamu gak jalan? Kalau bicara band kan itu profesi yang berbeda ya. Tapi di era pandemik yang saat ini tuh Ruri berpikir bahwa saat yang tepat untuk membuka bisnis baru di luar band. Gitu. Belajar dari nol. Ngerti. Iya. Kenapa milih itu? Ini pertanyaan banyak orang loh. Betul, memang banyak banget orang yang nanya. Saya berpikir bahwa kalau band ini kan udah mulai dari nol dan berhasil. Iya, kalau kan luar ini biasa kamu berhasil itu luar biasa loh. Amin, amin. Videonya dia Sandiwara Cinta ya. Sandiwara Cinta. Yang 83 juta. 83 juta. Aku takut hampir 200 ribu. 200 juta. 218 juta view. Apa? Kan pendapatannya gede dari situ. Ya, bicara pandemik sih beda sih Mas Anang ya. Karena kan nggak ada live ya? Ya off air kan udah terbatas, kita juga gak bisa ngarepin dari situ lagi kan. Terus saya pengen membuat sesuatu, saat pandemi ini kan banyak orang susah nih. Yes. Banyak orang bingung cara gimana mau berbisnis dengan modal yang gak terlalu besar tapi bisa menghasilkan gitu. Untuk hari-hari? Untuk hari-hari. Yep. Makanya Ruri nyiptain bisnis ini. Okay. Jadi selain punya Ruri, monopoli di Bogor, Ruri kan domisili di Bogor ya? Sip. Nah, Ruri pengen bikin kemitraan buat orang-orang yang di luar Bogor yang bisa bertahan hidup di era pandemik dengan jual harga yang murah ini loh. Minuman murah. Ini Rur? Ini 1 cup cuma 6.000 perak. 6.000 perak? Yes. Untung kamu ini. Insya Allah untung. Insya Allah untung. Kan, enggak, soalnya ada yang kalau aku mau bertanya ya. Kamu punya berapa gerai? Sekarang ini udah mau 3. Mau 3 gerai? Ya. Targetnya sampai Agustus 10. Sampai Agustus 10 gerai. Untuk era Bogor aja. Untuk di daerah Bogor doang kamu akan buka 10 gerai sampai Agustus. Yes. Itu franchise atau memang kamu bikin sendiri 10? Sekarang ini merek sendiri. Ya, artinya sama tokonya nanti yang 10 ya, itu semua sendiri. Duitnya banyak kan berani sendiri. Maksudnya ya pelan-pelan. Maksudnya muterin modal yang ada dari toko yang gerai pertama, kedua bertahap sih. Nggak langsung 10. Tapi targetnya Agustus insya Allah sampai 10. Ya. Dan sekarang banyak orang juga ini loh. Bang banyak yang gimana caranya untuk kita sekarang bertahan hidup gitu kan. Terus juga banyak juga buka loker dong gitu. Ya itu jadi penggerak hati juga. Hati buka loker? Loker gitu, lowongan kerja. Oh. Ya. Jadi pengen bekerja gimana caranya, era pandemi ini kan banyak yang dipecat gitu. Banyak yang kerja gitu, banyak yang butuh. Jadi Ruri rasa ini saat yang tepat untuk Ruri bisa berguna untuk orang lain gitu. Kan karyamu udah banyak berguna buat orang lain. Betul. Tapi itu kan untuk diri saya sendiri Mas Anang hasilnya. Orangnya bisa menikmati tapi era sekarang ini kan banyak orang yang butuh untuk pekerjaan sih Mas Anang. Gitu ya? Gitu. Menurut saya. Sekarang pegawaimu berapa? Sekarang ini udah untuk yang ekspor karet doang ya? 12 orang. Totalnya. Sehari jual berapa ini? Ini 1.700 sampai 1.000 cup. Ya 1.000 kali 6.000, 6 juta. 6 juta. Per hari. Yes.
Masih cuan ya. Lumayan lah, Cuan alhamdulillah. ya. Ya. Tapi ternyata seru sih. Serunya di mana, Rur? Buat seorang Ruri. Serunya di mana? Apa yang Serunya, kamu cari? Eh, Selain itu ya, selain ya, yang tadi. ya. Jadi memang Ruri pengen memulai sesuatu yang berbeda. Senang apa sih? Senang sesuatu yang baru aja. Gitu. Kalau dulu kan emang sibuknya manggung. Nah, sekarang nggak ada kesibukan selain ya manggung, gimana nggak ada. Ya udah, nyoba dari nol, bisa berhasil nggak nih? Bisa sukses nggak dengan ini? Gitu. Yang lain semua sibuk bikin konten di YouTube. Yes. Di YouTube bisa berhasil juga ratusan juta loh sebulan. Iya. Ini ya juga ratusan juta Hmm. sebulan. Itu Iya. ratusan juta juga. Tapi kan lebih related ke kamu bahwa kamu ini superstar loh, Rur. Yes. Kamu sadar gak sih kamu superstar? Justru itu Mas Anang. Saya tuh emang dari dulu kan emang apa ya? Nggak pernah merasa kalau saya tuh besar gitu dari dulu. Jadi ya Gak peduli gitu. Nggak peduli. Biasa aja gitu. Biasa aja. Saya sampai sekarang tuh berbaur sama teman-teman di luar sana tuh ya biasa, nggak ada yang berasa kalau itu Ya, seorang tapi kamu vokalis. di Bogor pasti Ya. kan orang ya band kamu tuh besar loh. Karya yang Ya. kamu keluarin Aku Aja. Ya. Ya sekarang aja nggak tahu. Seorang Dewa, band Dewa Supergroup Indonesia nggak ada YouTube-nya 200 juta itu nggak ada. Ya. Lu kebenaran ini. Betul. Ya. Nggak ada loh. Tapi bukan berarti, maksudnya bukan berarti meninggalkan yang utama. Maksudnya kan kalau karya itu kan pasti bikin terus. Oke. Sampai sekarang Republik pun udah keluarin lagu yang trilogi. Masih tetap berkarya. Tetap berkarya. Nah, terus di samping itu juga Ruli bikin konten YouTube juga. Tetap Iya, jalan. konten YouTube kamu kemarin baru 3 Ya. minggu lalu aku lihat. Yang nonton juga sudah 1 juta kalau nggak salah. Ya, lumayan. Lumayan kan udah hidup gitu dari situ. Ya. Apa belum monetize? Udah monetize dong? Udah dong. Loh kan makanya. Udah Mas Anang. Kenapa Saya dia masih belum belajar sih, semuanya masih belum belajar. merendah terus ini anak? Enggak, memang iya. Masih belum belajar. Iya, enggak. Unik gitu kamu. Ya. Kayak kamu punya produk baru ini. Terus yang kemarin jualan kelapa muda gimana? Nah, itu sebenarnya gini Mas Anang. Saya tuh basicnya tuh dari sekolah pariwisata. Saya senang masak. Asli Bandung. Aslinya Bogor. Iya, Bogor, asli Bogor. Iya. Oke. Terus dari dulu saya sekolah kejuruan. Memang saya senang perhotelan, Oh, oke. masak. Oke. Terus saya punya cita-cita pengen ke luar negeri, pengen berlayar gitu dulunya. Terus saya senang bikin sesuatu dikasih ke orang. Enak nggak? Nah, mereka senang, saya ikut senang gitu loh. Iya. Nah, es kelapa kurma ini Ruri bikin nyiptain sendiri. Oke. Cuman banyak kan orang kalau dibagi-bagi itu kan malu ya. Ya. Terkadang bikin konsepnya berbeda. Bikin kelapa kurma tapi bayar seikhlasnya deh. Ternyata rame dan booming, orang pada suka gitu. Kemarin tuh itu. Itu jalan sampai hari ini. Sampai sekarang enggak, sekarang fokusnya ke yang ini. Ini. Yes. Jadi kelapanya udah enggak. Mungkin habis ini. Kan bisa dua-duanya dijalanin. Gak bisa Mas, harus fokus dulu. Di satu yang ini karena ini sekarang lebih simpel. Kalau itu kan harus Nyari apa ya? kelapa. Ya, jadi bahannya itu nggak bisa di frozen atau gimana kalau Ya, kelapa. harus fresh. Ya harus fresh. Nah kalau ini lebih simpel dan ini bisa diajarin ke orang lain. Oh, Gitu. oke. Kalau itu harus Ruri sendiri yang pegang. Harus Oke. sendiri. Dan kalau orang lain bikin pasti nggak enak rasanya. Saya nggak bawa ya. Kan sekarang fokus ini dulu Mas Anang. Oke. Es permen karet segernya nampol. Segernya nampol ini Yeah. produksinya Ruri guys. Yeah. Jadi kalau teman-teman Bogor atau temen ya yang baru bisa nikmatin orang Bogor. Ya ya. Kalau ini diedarin di fans kamu se-Indonesia pasti mau ini beli. Produk Ruri Iya, Mas. gitu. Udah dilakuin juga. Ini bakal ke sana arahnya kan. Ini kan untuk kemitraan nanti dibuka bulan ini. Jadi sekarang udah woro-woro bahwa yang udah mau ikutan boleh waiting list. Oh. Gitu. Biayanya baru dia punya toko di situ, ya udah gua kirimin barang ini gitu. Yes. Oh, oke. Jadi semua daerah bisa buka dengan harga yang sama. Kecuali daerah Papua sana ya. yang Ya beda. pasti jauh Pasti ya. kosnya Kirim lain. barangnya Ya. pasti mahal ya. Mm-mm. Berarti kalau daerah Bogor sampai ya Jawa Barat aman lah ya. Ya. Bisa harga sama karena Iya, ininya gampang. betul. Jadi mau seriusnya di sini. Eh,
berjalan aja sih. Pandemi doang. Berjalan aja sih Mas Anang. Tapi saya mencoba untuk fokus sampai ini berhasil. Ini kan bisa ditinggal, bisnisnya bisa ditinggal. Sistem udah jalan, saya bisa santai di rumah. Jadi kesibukannya sekarang fokus di sini. Yes. Tapi sambil konten YouTube juga. Sambil ngonten YouTube Masih, juga. sambil. Karena konten yang paling lumayan diminati orang kan datang-datang ke nikahan yang orang gak kenal. Iya, kemana aku lihat Iya. kamu datang ke nikahan yang nonton rame itu. Iya. Tapi kan sekarang udah gak boleh. Oh iya. Gak ada nikahannya maksudnya. Jadi gara-gara pandemi ini gimana? Iya. Kamu kena PPKM darurat ini kayak apa? Ada efeknya sama penjualan kamu yang ini mulai bulan udah berapa bulan? Ini baru. Oh, baru pas PPKM juga pula lagi. Iya, 16 hari lah. 16 hari. Tapi ya. buat saya nggak pengaruh karena saya buka di kabupaten satu terjangkau. Terus memang penyekatan nggak terlalu di Ketat di kabupaten situ, sih nggak terlalu di ketat, Bogor ya. nggak terlalu. Iya. Ya, Dan memang semuanya kan konsepnya take away. Itu nggak ada yang Jadi nggak ada yang dine in ya. Dine in nggak Jadi ada. kamu nggak ada tokonya ya. Tokonya ada, cuman take away aja. Take away. Gitu. Kamu unik loh ini, kamu di Iya. Bogor, stay tetap di Bogor kan Iya. banyak teman-teman Iya. yang sudah ya Republik karya-karyanya sudah ya aku bilang sudah Alhamdulillah. malang melintang di tahun 2016 kemarin lagu-lagu kamu hit semua. Iya. Dan aku lihat intensitas show kamu waktu itu aku juga melihat Iya. cukup Banyak. tinggi loh. Tinggi banget loh di Republik daerah. kalau itu. nggak pandemik ya alhamdulillah karena kan ada Waktu itu sebulan bisa show berapa kali? sebulan paling sedikit 15 detik. Itu cuman satu sponsor aja. Belum wedding, belum klub, lain-lain. Jadi sebulan bisa 30 dong? Enggak nyampe. 20? 20-an adalah. 20-an kalau 100 jutaan 2M ya. Terus sekarang nggak ada manggung sama sekali? Nggak Atau ada. kurang atau Ya hilang? enggak ada lah kan emang enggak boleh Mas. Nggak boleh. Enggak boleh. Kan yang lain pada berjuang juga tetap show di mana? Show di Instagram, show di YouTube-nya, show Iya. live Ya gitu, itulah live maksudnya streaming. kalau Ruri kan punya sesuatu yang beda. Maksudnya kalau orang ke situ terus semua arahnya ya bosan. Ruri pengen cari sesuatu yang beda dengan akses dengan cara ini. Orang pasti nengok kan. Gitu. Ya. Tapi ya harus positif gitu loh. Memberikan motivasi sama semua orang bahwa era pandemik ini memang kita susah semua nih. Cuman ya lu nggak boleh menyerah. Lu mesti bangkit, lu mesti buat sesuatu untuk lu bertahan hidup. Yang penting halal gitu. Wow. Superstar nih yang ngomong. Hebat banget ya Ruri. Bener menarik loh. Aku pas lihat kamu beritanya. Wow, menarik banget. Mau jualan es degan, kelapa muda, terus sekarang jualan ini. Yes. Dengan penghasilan yang aku bilang ya nggak besar-besar juga dengan tuntutan. Ya aku ambil bilang nggak neko-neko hidupmu ya. Alhamdulillah sih Mas Anang. Ya disyukurin aja sih. Anak berapa? Kalau 3. Anak? Udah 3. Hah? Yang paling gede umur berapa? Umur 9 tahun. 9 tahun ya. Yes. Anak 3. Ya hidup di Bogor. Untung kamu gak pindah ke Jakarta. Di Jakarta godaannya lebih banyak loh. Iya, Tapi emang semua teman-teman Republik tinggal di Bogor ya. tinggal semua domisili di Bogor. Semua satu band. Semua satu band. Wah berarti ini dia tidak meninggalkan daerahnya. Ya. Tetap stay jadi orang Bogor tetap memiliki Republik. Ya. Iya kan benar kan? Ya, Tetap ya, memiliki Republik, bahwa aku bisa lihat Republik semuanya bahwa murni masih milik Bogor ya. Kayak aku di Jember kan gak bisa tinggal di Jember gitu. Harus Iya. pindah ke Jakarta. Emang gak kepingin kamu tinggal di Jakarta jadi artis Jakarta? Dulu Benar. pernah mencoba sih. Sempat juga tinggal di Andara sempat. Cuman nggak betah balik lagi ke Bogor gitu. Oh memang kamu ya tapi kalau Bogor 40 menit sih ya. Iya, karena nggak terlalu jauh juga sih kalau Gak Bogor jauh Jakarta juga kan. ya. Tapi gak punya base camp di Jakarta? Di Jakarta nggak ada. Gak ada base camp juga? Nggak ada. Bolak-balik Jadi full manajemen Republik Di itu di Bogor. Bogor? di Bogor. Ada tim manajemen atau memang Ada. kalian sendiri yang pegang? Ya. Ada manajernya? Kita sendiri yang pegang tapi Pegang kamu sendiri? kita tempat tanggung jawabin orang itu ke holdingnya di siapa untuk penanggung jawab untuk event. Jadi ada perusahaan benar-benar manajemen Yes, Republik. ada Merah Putih Manajemen namanya. Merah Putih manajemen cuman only Republik atau Yes. ada artis lain? Only Republik. Only Republik. Ya.
Nggak punya studio, investasi di Ada. studio. Oh ada studio Ada. rekaman. Ada studio rekaman, ada studio latihan, ada studio konten YouTube Berarti itu di Basecamp. di Basecamp. Basecampnya sudah punya sendiri atau nyewa atau? Sendiri. Oh udah berinvest kan? Ya, Berarti Merah Putih sudah berinvest. ya, Hebat dong sebetulnya. ya. Cuma kita di Bogor. Seneng Nggak yang apa-apa, agak di ke Bogor dalam-dalam nggak ya. apa-apa. Cuman ada yang bisnis lebih related. Maksudnya aku kayak kamu mungkin ya. Hmm. Jualan merchandise kamu, kaos kamu yang benar-benar Republik punya Kita signage. kita jualan juga. Jualan juga. Hmm. Jadi bisnis apa aja yang sudah dilakuin sama Kalau Republik? untuk Republiknya merchandise tetap jalan. Terus YouTube-nya juga jalan. Tapi maksudnya khusus di musik sih sama vlog-vlognya Republik selama kita tour. Di dalam satu channel Satu Republik. channel Republik sendiri. Itu murni punya Republik. Republik. Penghasilannya murni Ya. dibagi 6 orang ya? Ya. Sekarang 4 orang. Sekarang 4 4 orang, orang. satu keluar. Iya. Oke. Ya. Jadi sekarang tinggal 4. Tinggal 4. Ya, terus itu pasti kan gono gininya ada itu. Ya pasti Mas Anang. Orangnya pasti lagunya pernah. Apa setiap lagu semua ciptaannya ditulis siapa yang nyiptain atau memang ciptaan Republik kayak The Beatles bahwa semua lagu Kalau diciptain? pencipta semua memang tergantung kita yang nyiptain. Oke, kamu tulis begitu. Yes. Publishingnya siapa? Publishingnya ada beberapa publishing ikut. Oke, record labelnya EMI tetap. Sekarang masih? EMI udah enggak. Udah enggak. Berarti kamu independent artist. Sekarang masuknya kalau publishing masih ada beberapa lagu beda-beda. Oke, kan. oke, Ada beda-beda. yang di Pelangi Record, ada yang Oh, di Pelangi ada. Nah, berarti kamu sekarang dikontrak Ada yang di by Prime. siapa sekarang? Sekarang ini Sebagai artis. Sebagai artis ada di MSI Record. M- MSI. MSI. Ya, label baru. Baru 2 tahun ini. Jakarta atau Jakarta. Bogor? Oh, Jakarta. Cipondo ya? Cipondo. Oh, artisnya banyak dong. Termasuk Charlie juga. Oh, Charlie di situ. Yes. Oh, oke. Tapi yang kemarin 200 juta sama 83 juta itu under siapa? Murni punyanya Republik Itu dong, punya YouTube-nya. itu di Pro M, di label. YouTube-nya Pro M. Pro M. Oh, kenapa nggak di Republik? Waktu itu kan kita udah emang kontraknya kan di Pro Oh, M. waktu itu di Pro Ya, M kontraknya. betul. Akhirnya master punya Yes, dia. Jadi ya. cuman sekarang Ya. sekarang dengan MSI MSI Record. Record Ya. memang full kontrak atau join atau apa? Full kontrak. Oh, oke. Kenapa nggak seperti band-band yang lain hari ini sudah mulai partneran dengan record labelnya, bukan hanya just full kontrak? Abis ini kayaknya udah memang sendiri. Mau kita sendiri. siapin, ya. Nggak Abis ini. ngorbitin orang lain atau memproduksi orang lain, Republik nggak juga? Pengen sih Mas Anang, pengen banget. Mm-mm. Cuma kan memang kita mesti cari yang benar-benar bisa berpotensi untuk Betul, investasi kita juga gitu kan. Betul. Kan nggak mungkin nggak pakai modal juga kan. betul. Dan memang harus semuanya kita pilih. Jadi ya, menurut saya sih kalau mencari sesuatu yang berpotensi itu nggak bisa langsung main ambil. Setuju. Mesti dipilih banget Dipilih gitu. banget. Mm-mm. Itu sih, Wow. Mas Anang. Paling banyak nyiptain lagu di Republik. Republik udah berapa album ya? Mulai tahun 2007 kan? Ya, hampir 7 album. 7 album. Yes. Paling banyak ciptaannya Ruri atau Ruri kebanyakan. paling banyak Ruri? Yes. Berarti benar-benar kamu front ya, Ya. vokalis dan nyiptain lagunya juga. Iya Mas Anang. Nggak pernah ditawarin untuk ya udah lu bikin solo aja. Solo bikin juga sekarang. Lah. Tapi di MSI Record. Di MSI Record. Ya. Berarti solo dua project, ada. solo ada Republik ada. Oh jadi kamu solo juga dikontrak, band juga dikontrak sama Yes. si MSI. Yes. Nggak apa-apa anak-anak band kamu bahwa kamu dibikin solo album nggak apa-apa. Yang penting dua-duanya tidak berpengaruh sih. Karena kan kalau Berpengaruh kali bang. kalau manajemennya satu, maksudnya untuk mengatur semuanya sih Mas Anang. maksudnya. Oke. Tapi komitmen itu band mengerti ya. Udah, Biasanya ngobrol. tergerak dari sana, biasanya bubarnya biasanya dari situ tuh. Iya. Pengalaman ngeband. Tapi enggak sih kalau ngeband tuh gini. Gimana itu? Kan Mas Anang biasanya kalau- di situ awal-awal bubar tuh. Soalnya ya menurut Ruli nih ya, Yes. kita juga nggak bisa memaksakan untuk selalu bersama kan. Dan Oke. suatu saat pasti harus masing-masing. Masing-masing. Gitu loh. Itu disadarin ya. Iya, karena bukan cuman Republik aja, pasti band-band yang udah pernah ada pun bubar juga kan endingnya. Setuju. Jadi ya menurut Ruli sih buat Ruli sekarang nih, buat Ruli pribadi band tuh bukan segalanya sebenarnya. Band bukan Bukan segalanya. segalanya, tapi ya
komitmen yang udah pernah dibentuk sama Ya, teman-teman, ya betul. itu kita jalanin. Tapi endingnya ya nggak mungkin kita ngeband sampai tua. Kan ada God Bless sampai tua-tua. Iya. Ahmad Albar tuh sampai Betul. sekarang penyanyi God Bless. Betul. Kalau saya berprinsip ya kayaknya nggak mungkin sampai tua kalau ngeband gitu. Oke. Pengen ya Apa? Kenapa kamu pengen- sampai enggak Hmm. sampai tidak menancapkan cita-cita besar dalam industri musik? Kayaknya kamu punya problem atau punya apa dengan industri musik? Kamu nggak percaya bahwa dengan band nanti kayak Ya. Ahmad Dhani sampai hari ini mengibarkan dewa meskipun ganti vokalis terus Ya, tetap betul. begitu. Iya, maksudnya Ya. kalau untuk ngebandnya kan tadi dibilang untuk ngeband tuh ya nggak selalu harus bersama kan. Kalau berkreatif atau berkarya kan bisa Ruri mungkin Betul. sendiri atau Oke. berbisnis lagi dengan orang lain atau Setuju. bikin karya baru sama orang lain itu kan Setuju. ya masing-masing gitu loh. Itu sih masalah. Oh jadi tapi teman-teman menyadari bahwa komitmen itu seperti itu ya di Iya, Republik ya. iya. Di Republik itu pun ya bisa nggak sampai tua kan. Betul. Sayang juga kan fansnya lagunya Iya, bagus-bagus loh. Iya. Masih kalau berkarya sampai sekarang masih, karena Masih. bikin lagu masih. Kamu pasti di Malaysia meledak banget. Alhamdulillah. Ya kan? Aku ngelihat Iya. kamu lihat di beberapa YouTube kamu kan show di luar di Iya. Indonesia di Malaysia, Malaysia, di Hongkong. ya pasti teman-teman banyak pekerja-pekerja kita iya. pasti senang dengan Iya. karya-karya kamu. Terus terang aku kalau di karaoke Iya. ada di tim kita yang sangat ngefan Oh ya? lagu kamu yang apa tetangga itu apa? Selimut tetangga. Selimut itu kalau ada kamu Kaget sayang gue. orangnya aja nggak datang. Namanya Larry, itu manajer bisnis kita di makanan di bidang makanan itu manajernya Oh, iya. dia. Ya. Setiap di karaoke yang dinyanyiin Mana mungkin selimut mana mungkin selimut. Itu Larry pasti nyanyi Ya, lagu ya, ya, kamu. Oh iya. Pasti nyanyi lagu kamu. Itu kita ke karaoke pasti Larry nyanyi lagu itu. Iya, iya, iya. Itu lagu wajibnya. Sayang Larry gak bisa datang ya. Larinya mana? Nggak ada. Gak ada Larry. Dia lagi ada urusan. Tadi dia ngomong gak bisa datang. Sayang. Ya. Padahal dia ngefan banget sama kamu. Sumpah. Alhamdulillah, terima kasih. Sumpah. Aku terus terang. Mendengar lagu itu tuh memang. Pantesan lagu ini banyak yang suka. Iya. Selimut tetangga itu emang. Pas kena, Kejadian yang. pas kena ya. Ya kejadian yang memang. Iya. Relate ya. Ya sangat terjadi. Kalau boleh tahu. Kamu yang bikin. Ya. Kenapa bisa ceritanya selimut tetangga? Selimut tetangga sebenarnya perumpamaan sih Mas Anang. Perumpamaan Iya. kejadian. Gak apa-apa. Maksudnya- Nanti aku maksudnya gini. gitu. Gak apa-apa. Mana mungkin selimut tetangga Tetangga hangat di tubuhku dalam kedinginan malam-malam panjang setiap tidurku selalu kesepian. Di situ ada kata-kata kita nggak mungkin tidur sama orang lain di belakang sana. Jadi sebenarnya pesannya untuk orang yang tersayang di rumah gitu. Sebenarnya gitu. Gitu kan maksudnya. Tapi perumpamaan itu Mas Ana. Anak Gak mungkin band. selingkuh, gak mungkin apa gitu loh. Percaya. Meyakinkan. Anak band percaya. Kan kalau bikin lagu kan mewakili buat semuanya kan. Iya misalnya. paham Ruri. Tapi berhubung sih sama anak Padahal band. gue lupa kalau ini ternyata senior gue. Gue salah ngomong. Kira cuma moderator doang sama host. Ruri ini. Kamu pinter kamu. Gak benar. Kamu menciptakan lagu terus judul itu. Dan itu lagu. Itu hampir gak disangka-sangka sebenarnya. semua orang tuh. Ini apalagi nih sebetulnya. Iya, Ini semua nih. Punya. Iya. Gak itu. Kenapa sampai bisa beride. Selimut tetangga gitu. Judulnya ngambil bahasa itu loh. Unik banget unik. gitu. Tapi kalau disuruh bikin kayak gitu lagi agak susah juga. Itu Susah ya. iya. Harus bikin yang beda lagi. Kalau Rebel biasanya dari dulu bikin satu lagu ini dimiripin lagi, bikin lagi. Nggak bakal kena. Gak bisa ya. Memang harus natural, kita lagi dapat ilhamnya Ya. bagus, bikin Itu baru yang jadi. yang benar-benar apa ya? Lagu itu yang bisa orang inget. Iya. Yang tuh 200 juta itu yang mana ya? Aku takut. Aku takut kehilangan dirimu. Ya itu juga enak. Aku takut. Ya. Itu juga Ya. lagu itu
Iya, cuman tidak sketchy judulnya yang Selimut Tangga. Selimut Tetangga. Ya itu soalnya lahirnya ini beda generasi. Kalau yang aku takut kan digital sekarang kan. Yap, YouTube yap, tuh. betul. Kalau Selimut Tangga Sandiwara Cinta Hmm. itu udah era 2013. Jadi belum YouTube belum sehebat sekarang. Kalau sehebat sekarang, wow, lagu Iya. itu lagu wajib semua Iya. orang di karaoke tuh. Betul. Kita satu server kalau dulu ya bener gak? Satu server. Ruri. Ketemu sama istri di mana? Apa fans atau memang kamu apa atau apa teman sekolah? Ketemu itu ada kerjaan bareng. Ah. Saya ngisi acara di salah satu perayaan ulang tahun. Yes. Nah dia jadi model waktu itu. Catwalk. Gitu. Dulu cerita lalu. 11 tahun yang lalu Mas. 11 tahun yang lalu. Iya. Berarti sebelum Republik dong. Udah Republik. 2007. Republik udah. Oh ya udah ya. Udah. Republik Udah ya. 2004. 2004 ya Republik ya. Mm-mm. Wow. Berarti di Udah album hampir. pertama. Sebelum album pertama atau? Album pertama. Mau Jadi kedua. Album pertama, album kedua, Iya. baru kamu ketemu serius sampai menikah. Yes. Dan sekarang udah 3 punya putra putri, nomor 1 putri, nomor 1 putra. Pertama putra, kedua putri. Putri-putri. Iya. Perjalanan dulu ini luar biasa. loh. Panjang, Nah, Mas. sebenarnya Tapi panjang. saya baru ngobrol podcast begini baru. Kenapa? Nggak pernah ada. Belum ada sih, belum pernah ada yang ngobrol sama Rudy begini. Jarang ada. Oh ya? Ya, sibuk jualan es aja soalnya. Iya Mas Anang. Iya, tapi jualan es kamu ini aku masih apa ya? Ya nggak apa-apa sebetulnya. Iya. Lulusan kamu sekolahnya dulu Pariwisata. pariwisata Di Sahid dulu. di Sahid yang di Pondok Cabe. Jakarta dong. Iya, Pondok Cabe Pondok kan? Cabe itu Bener. arah Iya, Jakarta, Pondok iya, Cabe iya. di Jakarta kan? Iya benar kan Pondok Cabe. Tangsel ya? Iya. Tangsel, sorry. Pasti bukan Bandung. Bukan. Sebetulnya kamu, aku orang Tangsel nih. Iya, iya, KTP ku Tangsel. Tangsel ya? KTP ku Tangsel. Aku bukan orang Jakarta sebetulnya. Aku orang Tangsel. Lulus tahun 2002. 2002. Iya. Band ini terbentuknya 2000. 4. Sebelumnya waktu di kampus. Apakah ada dari band yang Republik ini dulu teman SD, SMP? Oh ya, teman-teman dari dia kan kalau di Bogor itu dulu zaman-zamannya sering festival band. Betul, Nah, setuju. itu kebagi dua, ada 2 band yang beda. Oh. Itu tuh dulu musuh beda band gitu. Oh, ini sekarang nyatu. Jadi memang anak main. Band Republik ini Yes. kamu bentuk memang anak main. Iya, Temen main dulu. iya. Oh, oke. Asli Bogor semua. Asli Bogor semua. Kan memang Bogor areal pariwisata. Yes. Iya kan? Kamu ke Bandung atau ke Jakarta nyaman. Pariwisata kan lagi bagus-bagusnya. Iya. Tapi emang kepinginnya nyanyi. Kalau nyanyi itu sebenarnya Apa kebetulan? nyanyi dari dulu dari SMP udah nyanyi. Gitu. Dari SMP kamu punya band. Band Eh, pertama kamu apa? Ada. Band pertama di SMA ada. SMA ada. Ya, namanya Tilang X Band dulu. Tilang S Band itu kamu udah memang bermimpi jadi seorang penyanyi Karena jadi superstar. sering ikut festival dan hampir nggak pernah kalah. Oh, Dulu. sombong amat. Dulu. Dulu. Kebeneran. Jadi band kamu itu memang sudah di Bogor itu memang sudah ya terkenal lah ya. Ya. Mewakili sekolah dulu sih. Mewakili sekolah itu memang sudah terkenal. Dari situlah kamu bermimpi bahwa memang gua ingin jadi penyanyi. Ya. Idola kamu siapa? Untuk Indonesia Mas Anang. Bohong nih. Sudah bohong nih. 2004 gua itu. Oh band Kidnap. Tapi Kidnap kan bubar 2004. Mas Anang gua. Benar. Penyanyi vokalis solo ya. Ya. Mas Anang lah. Serius? Asli pedagang. Benar. Ini asli pedagang. Jadi ada idola. Yang itulah men-trigger kamu nantinya. Bahwa sampai wah gue akan jadi seperti dia. Aku akan melakukan bisnisnya pun kadang begitu. Kalau di luar negeri apa yang kamu yang kamu suka penyanyi? Bon Jovi. Oke, Bon Jovi tahun itu emang luar biasa. Ya. Lagu Bon Jovi emang ya Slow rock zaman dulu kan lagi asik-asiknya tuh dengan sangat enak. betul. Ya. Sangat betul.
slow rock zaman dulu luar biasa. Yang menemukan tahu-tahu Republik waktu itu di kontrak pertama terus bikin album pertama siapa? Orang yang berjasa di situ. Yang nerima sih sebenarnya Pak Iwan Sastrawijaya, Bang. Pertama kali Iya. ketemunya sama Pak Iwan dia apa? Ngasih demo ke Pak Iwan. Lagu pertama kali itu lagu Hanya Ingin Kau Tahu yang nyiptain Hexa, gitaris saya. Oh itu lagu pertama. Iya, lagu pertama. Dikasih ke Pak Iwan Sastra. Iya. Blackboard. Yes. Langsung dikontrak. Langsung mantap. Berapa album waktu itu? Itu dulu 2 album. 2 album tahun 2004. Iya. Ya tapi kan nggak lama-lama pindah langsung ke EMI. Kok bisa? Itu kan satu. Ya Inilah. sebetulnya satu ya. Iya, Akhirnya kan gitu. memang Pak Iwan Yes. billboardnya kalau nggak salah Katalognya diambil sama EMI. Dengan sendirinya kamu pindah Yes. dengan EMI. Mm-mm. Gitu. Jadi orang yang pertama kali, produser yang pertama kali Yang berjasa ya Pak Iwan Sastra. Pak Iwan Sastra. Yes. Kenapa nggak lanjut sama Pak Iwan Sastra? Orangnya baik banget loh. Baik banget emang. Duitnya kenceng. Iya. Lah, bener. Tahu. Iwan Tahu, Sastra tahu. pernah dapat apa dari Iwan? Bener. Iya. Aku mau tahu gitu. Iya. Pertama kali kamu bikin album pertama kan lumayan kamu tour Iya, kemana-mana. kalau pertama kali diterima sama Pak Iwan sih saya sempet ya lumayan lah. Nggak enak kalau disebutin. Lumayan. Kita kalau kekecilan nggak enak juga malu. Tapi waktu itu laku 2004 kan album pertama Laku. kan. Hanya yang kau tahu itu paling meledak. Itu Paling pertama meledak kali. kan. Iya. Karena aku ingat beberapa kali aku setiap ada di acara di daerah juga. Iya. Waktu zaman itu. Kalau Iya. sudah acara panggung yang dipertunjukkan terbuka. Pasti yang di Republik. Ya. Iya. pasti kamu. Sama. Habis nyanyi di klub gitu malam. Besoknya atau sebelumnya pasti kamu nyanyi. Iya, saya sering lihat pasangan juga. Iya. Republik itu. Udahlah aku bilang di daerah kamu. Iya. Udah waktu itu top list lah. Iya. Aku bilang top list banget. Republik itu memang sangat mencuri perhatian waktu itu karena kamu ya zaman itu lagu-lagu slow rock yang Melayu itu Iya. sangat ya kamu salah satunya paling Iya. hebat waktu itu lagu-lagu kamu Amin. paling hebat. Padahal banyak kompetitor yang lain ya padahal. Padahal Ada- ya ada kamu tuh munculnya band-band tuh kayak lain. yang nggak pernah disangka-sangka. Nggak sangka, Tahu-tahu ya. emang Republik tuh wah Nongol aja. nongol aja. Siapa nih gitu. Iya, terus turnya banyak gitu. Iya. Di mana-mana hampir semua Iya. produk-produk waktu itu produk rokok pasti ada Republiknya. Ya. Bener emang- kan? Memang. Enggak waktu itu kalau kamu ngumpulin ya sorry ini sampai Ya. karena gini Rur. Banyak teman-teman yang mau terjun di industri Ya. musik. Hmm. Banyak masih orang tua yang memiliki paradigma bahwa pemikiran jangan jadi pemain band, jangan jadi seniman, nggak punya masa depan. Ya. Dari album pertama sampai sekarang, ngomong kamu happy dengan pendapatan dan segalanya happy, Kurang lebih sih. kurang lebih. Kurang Kamu lebih nggak ada happy. problem, ya mungkin kamu gelisah dengan industri, kamu gelisah dengan karya-karya kamu yang mungkin tidak terbayar apa, nggak ada. Ya kalau bicara industri kan dari dulu selalu artis itu nggak pernah bisa mendapatkan hak yang maksimal kalau di label. Yang kan. maksimal, tidak pernah bisa mendapatkan Iya. hak yang maksimal. Mm. Ya lagu kamu di karaoke itu luar biasa. Setiap Iya. malam sampai hari ini pun didengungkan lagu. Betul. Kalau karaoke buka pasti didengungkan. Iya. Sampai sekarang pun sih masih, cuman ya nggak tahu benar atau enggaknya kan sebenarnya. Apa di band kamu nggak pernah mendiskusikan hal-hal kayak gitu? Diskusi iya, maksudnya Diskusi. secara apa pendaftaran atau Ya. kita kolektif dengan Ya. LMK mana ya, Ya, kita, ya betul. pasti kita urus. Cuman kan Tanya. bener atau enggaknya dari LMK-nya kan sekarang. Kamu ikut LMK siapa sekarang? sekarang? Wami. Yes, Ikut Wami ya? Ya. Oke. Berapa paling pernah besar dapat dari Wami? lumayan sih. Berapa? 100 juta? Kan itu per tahun. Iya, 200 juta? nggak nyampe. Kayaknya 200 juta. Nggak nyampe. Tahun berapa itu pernah dapat ratusan juta? Pertama 2000? kali. Berarti iya, album pertama. iya. Pertama kali dapat UAMI itu ya 2000 berapa ya? 2009 kalau nggak salah. Apa 2010? 2009 ya. Kamu dapat itu gede 200 juta. Nggak nyampe sih. Tapi gede ya. Lumayan lah. 1 tahun. Ya. Waktu itu show-nya gila-gilaan pada. Ya, Kan masih- malah justru sebenarnya Republik itu saya nggak pernah lihat dari royalti. Hah, oke. Saya lebih, Ruli itu lebih berpikir bahwa apa yang dapat dari offer itu lebih besar. Karena memang
kita kan nggak nunggu-nunggu ya kalau fair. Ya. 3 hari sebelum manggung aja udah Ya, lunas. berarti kamu Udah. punya budaya, dapat duit tuh langsung gue nyanyi, gue kerja, dapat duit. Ya Gede. dan memang Republik itu titiknya lumayan berasa gitu, berasa Hmm. banyak gitu. Iya. Jadi saya lebih ngerasain bahwa Republik itu hidupnya dari Band live, yes. bukan dari rekaman. Dan saya memang happy karena memang pas manggung dapat duit gitu. Langsung. Happy gitu. Makanya Hobi yang dibayar kan ini. Ya. sama, aku tadi kalau aku larikan ke sini, Jauh, gak nyambung ya? itu dia. Ini kan kamu gini dulu, apa dulu, Iya. dapatnya cuman segitu. Iya. Ya kok mau gitu. Sementara kamu itu superstar, pendapatan udah pernah besar setiap bulannya. Gara-gara pandemi off air nggak ada. Iya. Ya. Di televisi juga nggak banyak. Karena pandemi juga kita kan nggak tahu Mas Anang. Pandemi Mau itu sampai nggak kapan tahu. kita normal. Sampai kapan aku nggak tahu. Iya Kita semua nggak makanya tahu. kan kita semua nggak tahu nih. Ya Ruri ngerasain kalau saat ini kita nggak ngapa-ngapain ya jenuh di rumah gitu. Satu itu, kedua juga memang kita mesti bikin sesuatu yang baru gitu. Kan belum tentu juga 2021 nanti beres. Manggung udah ada manggung belum tentu juga. Jadi ngarepin nanti jackpot dari sini. Enggak jackpot ini sebenarnya bisnis pasti sebenarnya. Ya maksudnya kan kalau tahu-tahu kamu ini di Bogor ini bisa bagus, 10 gerai kamu luar biasa lakunya, satu gerai bisa 1.000. Kalau kamu punya 10 gerai berarti 10.000 sehari. Yes. 10.000 itu 160 juta sehari. Tapi sebenarnya ya bukan dari gerainya aja, tapi dari kemitraannya kan yang sebenarnya yang dicari. Oh, oke. Ya. Mungkin bisa lebih dari 1.000. Kamu pernah dapat iklan? Komersial iklan? Belum pernah. Nggak laku kalau iklan saya, nggak ganteng soalnya. Ya enggak juga Bang. Iklan bukan masalah itu. Yang ganteng-ganteng yang ini. Enggak juga. Ya. Berarti kurang famous Mas Anang. Ya enggak mungkin. Enggak ada orang yang enggak tahu Republik. Enggak ada itu, enggak percaya. Kalau endorse ya beberapa lah, cuma kalau iklan belum pernah. Iklan belum pernah? Belum pernah. Oh, oke. Menarik. Jadi guys, Ruri ini benar-benar dari nol, penyanyi dari nol. Ya kali aja dari Mas Anang. Festival Kali bandnya. aja Mas Anang ada link buat saya gitu jadi iklan gitu. Kan sabun colek bisa kali. Kayaknya boleh juga ini. Aku akan ngomong sama Bunda. Beneran ini serius. Siap. Aku nanti kan ada produknya Bunda baru. Jadi kita lagi bikin krim. Yes. Benar-benar untuk anak muda dan harganya sangat terjangkau. Krim apa nih? Krim buat muka. Muka. Oke. Dan sangat terjangkau, harganya sangat terjangkau. Bunda lagi nyusun dengan tim, aku juga di dalam sana. Ntar aku hubungin deal kamu. ya. Deal. Ya. Ya kan kamu bisa jualan barangku di Bogor, aku serahin ke kamu doang. Siap. Distributornya kan bisa kan aku ngomong Iya. usul ke Bunda. Iya. Untungnya lumayan kalau kamu bisa jualan di Bogor Siap. gede. Ya. Siap sana. Wow. Itu gede banget. Itu sangat besar. Skincare ya? Yes. Buat cowok tapi khusus buat Iya. cowok. Bisa cowok, bisa cewek. Cuman nanti menarik kapan aku undang. Siap. Kamu akan lihat kalau kamu mau jadi distributor itu untungnya luar biasa. Sangat luar biasa. Apalagi kamu public figurnya Bogor. Siap. Nah, kayak bisnis-bisnis yang kayak begitu. Itulah yang memang sekarang lagi ingin dijalanin ya, termasuk aku awalnya kan kayak Anang juga jualan kue kan. Jualan ayam. Ayam asik kan aku punya. Oh iya. Ayam asik aku jualan. Ya begitulah akhirnya memang gak ada cara lain. Ya royalti belum bisa, manggung juga sudah gak ada. Jadi yang dialamin Ruri ini hampir seluruh teman-teman yang mengalami hal yang sama. Dan memang gak bisa dicarikan substitusinya, susah. Karena memang gak bisa live. Kalau ngomong di YouTube akan live juga masih belum membudaya dan penontonnya juga gak bisa banyak. Kalau ditarik harga berapapun gak nutut kadang-kadang dengan biaya produksinya kan. Tidak masuk. Tapi pernah ada tawaran live di banyak di awal-awal ada. Sekarang kan udah mulai gak ada setelah itu. Jadi itu menurun tawaran itu. Iya. Awal-awal ada, sekarang udah gak mungkin ada. Yang memang feedbacknya juga kurang juga kan. Tapi pernah live yang di sosial media? Pernah? Iya, pernah beberapa kali. Beberapa kali. Iya. Dan itu memang gak works, gak jalan. Kurang jalan. Seperti Republik yang fansnya sudah pasti
Iya gede fans kamu untuk yang Ya. pegang sosial media. Ya. Aku rasa pasti besar gitu. Ya. Terus kayak Instagram kamu juga jalan. Running semua. Jalan. Berapa followernya kamu? Sedikit berapa ya? Coba ya. Kenapa? Kita lihat dulu ya. Kenapa kamu nggak serius di situ? Lumayan sana. Berapa? Ini aku mau buka minumannya Berapa nih. sih? Aduh. 209.000. Lah kok bisa? Kan kamu famous banget. Nggak Di tahu Malaysia sih, pasti orang, di Hong Kong, Iya. semua teman-teman kita yang kerja di Hong Kong pasti kalau kamu punya IG bener. Iya. Makanya teman-teman jangan lupa ya, follow IG dulu ya. Ini enak guys rasanya. Enak banget. Ini nggak pakai gula sama sekali. Ya terus manisnya. Pakai SKM. Apa itu? SKM sama ada susunya juga. SKM itu apa? Susu kental manis sama susu Jadi nggak based on langsung ada gulanya dicampur nggak ya? enggak. Enak guys. Es permen karet, segernya nampol. Iya. Mas. Iya segernya nambah. Ini kenapa? Emang pedagang dia nih. Jadi Ruri kayak begini profilnya menarik. Kamu emang asik orangnya. Ternyata asik banget Ruri. Ya aku demen ya ngelihat perjuangan kamu terus terang. Mau jualan es, mau jualan yang tadi, Iya. apapun semua mau kamu lakuin bahwa. Ya mungkin kenapa kamu nggak dari awal aktif di sosial media? Apa Ya. kamu baru kenal sosial media atau apa? Dari dulu nggak pernah aktif? Aktif sih dari dulu sebenarnya, cuma nggak di maintain aja. Tapi sekarang baru-baru ini di maintain. Baru nggak ada kata terlambat. Yes. Kamu akan memperbaiki berarti artinya akan Facebooknya diurus, Semua TikToknya diurus, apa semua Ya. diurus. Sama sih, aku juga baru ngurus TikTok. TikTok udah lumayan masalahnya. udah lumayan aku. 60.000 follower. Oh, TikTok kalah sama gua. Oh, kamu berapa kamu? Kamu berapa? 400.000. Wah, ya kalah gua. Gua baru berapa bulan? Baru 2 bulan TikTok kan. Iya. Facebook sih masih. Facebook jalan. Besok jalan semua. Facebook pasti banyak lah. Lumayan lah. Iya kalau Facebook pasti banyak. Yang penting sekarang ada media itu sih Mas Anang kan. Jadi sekarang jualan juga pakai media Pakai itu. semua, kan, saya mau pakai dimana semua. lagi. Ya. Iya kan? Kalau enggak gimana lagi? Ya. Kan sangat berguna kan. Ya. Jadi jualannya sekarang via apa aja yang sudah dilakuin? Sekarang online juga ya. Hmm. Ya. Terus kayak gitu-gitulah semua online. Ya ikut ya semua kayak Semua begituan. online. Padahal kamu menarik kalau misalnya buka tahu-tahu bikin acara di mall. Di mall enggak ada. Iya. Duh, repot. Mas Anang ini kita jualan aja delivery semua. Delivery Jui. Padahal kayak dia bikin kayak ginian Nggak buka bisa di mall. dine-in. Iya kan coba bayangin. Ruri hari ini saya akan melayanin langsung di mall ini sembari saya nyanyi. Itu antri Iya pasti. benar-benar. Iya kan? Iya Mas Anang. Cuma kan nggak bisa ya. Iya Sekarang. juga ya. Nggak bisa ya. Wah ini kalau pandemi diperpanjang lagi Ya terus udah sekarang gimana? gini aja Mas Anang yang tadi itu jadi tuh. Yang mana? Yang tadi yang buat muka tuh. Buat Loh, muka itu cowok. pasti. Oh, iya. Orang kita nggak bisa ngapa-ngapain sekarang ya. Pasti. Ya nggak? Itu Iya, dulu. bulan depan mudah-mudahan udah ready barangnya semua. Nanti aku akan tunjukin ke kamu. Aku akan ngomong sama kamu. Ya. Rur ini bisnisnya gini. Rur. Kalau kamu mau ya ayo gitu. Ayo biar minum dong. Oke. Jadi kita minum ini guys. Aduh, makasih nih Mas Anang udah diundang ke sini. Saya jarang ada yang ngundang loh. Gak harus terus Ini terang gimana caranya? dari Nah. profil kamu. Ya. Aku sangat tertarik. Beneran. Ya. Aku ya secara republik aku tahu karyamu gitu ya. Yang unik kamu melakukan mau benar-benar jadi ini bisa menginspirasi banyak teman-teman di daerah. Ya. Artinya bahwa ya ayo kita cari duit halal dalam keadaan kayak gini. Ayo begini. Ya udahlah, saya kan ini menginspirasi anak muda hari ini. Kalau aku lihat. Ya. Akan inspirasinya, waduh Ruri aja yang kayak begini mau loh bro jualan ginian Ya. sehari cuman jual 1.000 artinya cuman 6 juta per day. Ya. Iya kan kalau kamu waktu itu nyanyi bisa berapa? Tapi kamu mau melakukan hal yang Ya. sangat jomplang ini gitu pendapatannya jauh. Effortnya pun lebih capek ini. Kamu nyanyi sejam paling lama sejam 2 jam. Tapi Bulan kan juta. kalau ini udah jadi nanti Kalau manggung lagi santai kan jadi enak Mas Anang. Jadi ada 2 sumber gitu, 3 sumber, 4 sumber gitu. Istri bantu Eh atau istri cuman memang di rumah aja. di rumah ada kerjaan lain ya. Ada kerjaan lain ya. Kerjaan ngurus anak maksudnya. Enggak mungkin bisnis juga atau enggak?
Ada kerjaan bisnis. Ada, tapi memang bisnis juga ya. Ya, sekarang ya online kan, bisanya paling Ya. online aja. Iya Jualan makanya online kayak, gitu-gitu. kayak online kan kayak kamu buka toko online apapun itu juga Ruri gitu loh. Ya. Kan banyak orang yang di UMKM yang jualan kayak gini di daerah. Ya. Ini aku Betul. karena aku terus terang aku buka sama Ruri, kita pernah bantuin. Ini akun kayak gini. Terus nanti kalau kamu memang kirim ke kita di rumah kayak tadi, nanti kita akan bikin, kita masukin story dulu, bantuin teman-teman kayak begitu. Dia berpikir ya dia nobody ya. Jualan begini apa yang pernah kita undang ke sini. Ini kan yang mengagetkan, seorang superstar mau melakukan ini. Itu yang aku bilang sebuah gambaran yang sangat positif buat semua orang. Bahwa benar kamu dari nol, kamu tidak berinvestasi besar. Sesuai dengan kemampuan kamu. Ya ini gua. Cuman banyak orang, hah? Segitu doang. Kan dia superstar. Bandnya kan bagus, dia masih top. Kemarin kemana aja duitnya gitu kan, banyak. Kan itu jadi pertanyaan banyak pihak kan. Apakah kamu ada kesalahan apa dalam kamu memanage karir kamu? Kan jadi pertanyaan orang juga. Apa memang kamu salah manage keuangan kamu atau apa? Atau memang duitmu udah kamu invest kemana? Atau apa gimana? Kalau investasi sih emang ada, maksudnya cuman Ada. ya memang Jalan investasi. jalan. Sekarang ya teman-teman juga kan banyak yang lebih susah gitu. Betul, setuju. Jadi kalau Ruri sih merasa bersyukur dengan apa yang kita dapat kemarin, masih bisa menggunakan uang ini untuk usaha gitu. Masih ada tabungan. Masih ada tabungan, masih bisa bertahan lah. Iya, masih bisa bertahan. Dalam keadaan kayak begini, karena kalau ya kan kehidupannya artis uniknya adalah dia kan nggak mikirin passive income. Yes. Nggak dipikirin passive income-nya. Passive income artis itu adalah royalty sebetulnya. Iya kan? Sementara royalty kamu sudah tahu. Iya. Ya kan kita Sama-sama semua sadarin. Sama sadarin juga. Iya. Iya kan? Kenyataannya itulah yang terjadi. Passive income kita kecil juga. Yes. Sementara tuntutan nama besar seorang Ruri sangat tinggi di publik. Masa sih Ruri begini? Kan begitu. Saya tuh orang yang paling cuek sama omongan-omongan miring. Jadi bukan cuman Mas Anang aja yang kaget, maksudnya mungkin ya teman-teman di luar sana tuh banyak yang DM apa. Lu miskin lu sekarang, banyak banget. Yang ngomong itu? Banyak. Kayak Charlie temen kamu gitu kalau ngomong? itu enggak. Charlie baik ya? Enggak lah. Jadi banyak orang-orang di luar sana tuh yang ya omongannya tuh kalau nanya tuh memang nyakitin kan. Banyak. Cuman ya gak pernah dipeduliin kayak gitu-gitu. Malah makin sering banyak orang yang hina, itu jadi motivasi buat Ruri. Wow. Seneng aja misalnya, oh ya udah kita lihat nanti ini hasilnya begini loh gitu. Makanya gue bilang miring akan orang bangkrut nih dia nih kan bisa gitu kan. Gila seorang Ruri aja bisa bangkrut. Ya gimana band-band yang bangkrut bukan Ruri aja, semua musisi kan yang merasakan hal yang sama. Ya sih. Cuman kan artinya kadang-kadang menggelitiknya buat aku ya. Menggelitiknya buat aku ya ini, jadi pikirannya nanti takut-takut bahwa ya pemain band udah stop Ruri aja begini, takutnya begitu. Jangan jadi penyanyi band deh, takutnya begitu. Tapi kalau aku ngelihat insert tadi pembicaraan kamu, apapun yang bisa dikerjakan dalam keadaan ini adalah memang apapun halal kamu kerjakan. Yang penting halal, betul. Itu yang sebetulnya yang aku bilang itu bisa menjadi inspirasi siapapun dalam keadaan yang kayak begini. Gitu. Tapi pasti akan berkembang, mudah-mudahan. Insya Allah. Ruri, aku yakin dengan ikhtiar kamu yang seperti ini, aku surprise banget. Terus terang aku surprise banget. Doain ya Mas Anang ya, mudah-mudahan sukses. Bukan hanya doain, kamu butuh apa yang bisa aku bantu, aku pasti bantu. Kamu tinggal kirim foto-foto kamu pun aku akan repost, no problem. Aku akan bantu. Sesama pemain band, sesama korps. Kita kan sering ketemu sebenarnya Mas Anang. Baru ngobrol sekarang aja. Di mana? Acara TV kan sering. Oh iya, iya betul. Ya, karena aku lihat. Dulu kan tapi beda-beda orangnya dulu. Ya. Apanya? Enggak. Gua sama istri gua lagi tenang-tenang loh. Iya sih, zaman yang dulu-dulu aku sering banget. Ya, betul. Sekarang sama yang ini jadi beda-beda kan saya bilang. Tetanggaan ya kamu ya. Iya kan? Bogor. Iya kan tetanggaan kamu. Ya tapi Bogor juga kotanya seru. Aku sih suka di Bogor.
Enak, Bogor tuh kotanya enak. Kecil tapi ini ya macet ya. Bahasanya. Iya, Iya. tapi Tapi ya, adem. itunya yang aku bilang menarik, Kulinernya enak-enak ya. menarik. Ini kamu kalau pandemi atau selesai pandemi kamu akan aman lagi konser 2 bulan lagi 3 bulan lagi insya Allah mudah-mudahan ada perbaikan dan akhirnya bisa terbebas dari COVID. Kalau aku bilang sih akhir tahun ya. Amin. Mudah-mudahan. Tahun depan ngeband lagi Ngeband lagi sampai atau jualan ini membesar dong. ini. Langsung Ngeband sampai jualan ini. sama ya. besar ngebesarin minuman ini ya. Iya, dua-duanya iya sih. lah. Ya, kenapa enggak bikin kafe juga, kafe Republik gitu. Kan banyak temen Iya. juga bikin Kalau kopi sekarang kopi dengan- apa. Sekarang dengan investasi yang sangat lumayan besar pasti kan. Oh, oke. Kondisinya kan kayak lagi begini. Jadi Enggak bisa kamu ngajak partner apa. bukan maksudnya dengan invest yang besar, Yap. tapi effort buat kita dapat keuntungan kan kurang Mas Anang. Dia jago nih, bisnisnya jago. Ini Iya kalau sih. orang bisnis sama kamu seneng nih. Lu gak beneran. Soalnya ada yang yang nggak bisa memikirkan hal Ya. tersebut, Duri. Nggak gampang loh. Kalau ini modalnya nggak terlalu gede, Ya betul. tapi lumayan. Iya. Jadi main safety sih kalau Main Udah. safety ya. kalau lebih gede-gede sekarang banyak tutup kan juga. Ya benar juga. Iya kayak Mas Lasso. Kamu kalau tahu Lasso, tahu jualan apa sekarang? Namanya sih somai, boleh. Lasso Mai. Lah somai. Jadi kalau ketemu Lasso jangan Iya. ngomong dia legend. Penjual somai sombong. Iya. Lasso itu jualan somai. Iya. Hebat. Dia sekarang kalau nggak salah udah punya 4 ya. Punya Iya. 4 tempat di Jakarta. Iya. Kemarin kita sering tuker-tukeran. Justru kalau Ruri nggak aneh dong. Kalau Lasso kan lebih besar Ya, namanya. Lasso legend sih. Iya. Dia Yang mesti tanya. ada Udah pernah Lasso. diskusi di Kenapa sini, lu aku jualan bilang, somai gitu. aku Kalau nanya. ini mah nggak aneh kali. kamu jualan somai so. Tapi kemarin udah aku podcast Udah Mania. ya? Udah kan kita bikin grup yang trio lanjut kan. Iya. Aku Lasso Anang Judika kan. Yes. Nah, Judika doang. Judika kemarin kalau nggak salah mau jualan juga. Judika. Jualan juga dia. Ini pemain band vokalis jualan semua. Gitu. Iya. Memang fenomenanya begitu gara-gara wah Mas Lasso jualan ini jualan aku jualan Ya. atau enggak? Bukan itu kan yang men-trigger kamu? Bukan. Bukan. Tapi memang ya kondisi saat ini tuh jadi ada hikmahnya loh Mas Anang. Ada hikmahnya. Banyak Keadaan ini Banyak hikmahnya. buat Yang- seorang Rudy ini ya, berhikmah banget. iya karena Ruri baru fokus YouTube tuh pas pandemik. Oh, Awal bikin YouTube. Karena dulu Oh. sama sekali nggak ada waktu untuk bikin YouTube. Gitu. Konten-konten tuh nggak pernah dipikirin. Fokusnya manggung udah. Itu aja. Bikin konsep manggung udah. Terus nggak pernah bikin bisnis apa segala macam nggak pernah. Tapi bener-bener sekarang pure, bener-bener pure kamu yes. mendedikasikan diri kamu ke karir sebagai Iya, Republik gitu. Iya, karena kan ya seminggu 3 kali aja udah capek berangkat pulang keluar kota, pulang ke rumah kan capek. Betul. Jadi kurang fokus gitu. Kalau sekarang malah lebih ya ada hikmahnya lah. Jadi bisa bikin konten YouTube Ya, sendiri. jadi andaikan dulu memikirkan itu luar biasa. Ya, ya. Jadi buat teman-teman vokalis band meskipun Ya. top di daerah ataupun ya sekarang berkecimpung di entertainment business, Yes. jangan lepas sosial media artinya. Iya. Kalau misisnya kamu begitu, Ya. tapi tidak ada kata terlambat. Tidak Bahwa ada kata sosial media itu Ya. sudah hal yang hampir keniscayaan harus kita lakuin. Iya, peradaban baru sih menurut saya. Oke, betul. Jadi kan Betul. perpindahan Ya. ya sekarang semua harus pakai dari handphone. Betul. Semua apa? Ya kita mesti membiasakan itu. Membiasakan ke sana ya. Saya juga awalnya ngapain bikin TikTok, tapi ternyata perlu. Ya. Gitu. Ternyata perlu. Perlu banget. Jadi TikTok, Facebook, Ya. bukan hanya kayak dulu Facebook bikin cuma untuk fan doang Yes. biar ada. Tapi ternyata bukan itu dalam kenyataan yang Ya. sekarang berubah. Segalanya digitalisasi Ya. akhirnya sama aku Bisa dulu gak pakai pernah memanfaatkan. Facebook Ads segala macam kan situ Iya, jualan segala macam. Betul. Jadi itulah pengalaman seorang vokalis Republik, band yang hitnya tidak perlu diragukan lagi juga. Amin. Mudah-mudahan nanti setelah pandemi kita berkarya kembali. Amin ya Allah. Jadi dia bukan banting setir, tapi pandangan dia adalah dalam keadaan semua hari ini semua tidak bisa bergerak, tapi aku harus move on. Yes. Aku harus kerjain apapun yang halal. Nggak peduli dia seorang superstar atau tidak superstar, Rudy nggak peduli. Aku mau mencari duit halal dan menghidupi keluargaku. Ya, Itu itu. yang menjadi cita-cita
Ruri dia mau jualan kelapa muda kemarin, akhirnya dia membuat produk sendiri. Ini namanya Es permen karet. es Ruri. permen karet Ruri, Segernya. nampol. Jadi Nampol buat teman-teman banget. yang di Bogor lihat podcast ini, Ya. silakan pesen di tempatnya Ruri dan memang enak banget guys. Aku bilang terima kasih Ruri mau datang bertukar pikiran di tempat ngobrol asik. Memang ini tempatnya ngobrol teman-teman. Ya. Mau berkeluh kesah tentang apapun, mudah-mudahan bisa saling Ya. bertukar pikiran dan silaturahim. Yes. Sekali lagi Ruri terima kasih mau datang Sama-sama ke Mas sini. Anang. Terima kasih Mudah-mudahan bisnisnya lancar juga. Amin. dan mudah-mudahan gerainya banyak segera. Amin. Mudah-mudahan cita-citanya di bulan Agustus bisa 10 di Bogor doang. Amin Allah. Takbir. Allah Akbar. Harus jawab dong. Harus Allah jawab. Akbar. Iya, Takbir bener. masa gak dijawab? Kan gue ngeliat kaget Mas Anang. Emang vokalis dia. Jadi emang vokalis. Jadi sekali lagi buat teman-teman, ketemu lagi di ngobrol selanjutnya dengan bintang tamu yang lain dan terima kasih buat Ruri Sama-sama Mas Anang. terus berkarya dan berjuang. Sehat terus. Sehat terus. Sukses selalu Mas Anang. Sama-sama.